Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ini adalah kesempatan saya yang kedua di sepekan terakhir mengaji di wilayah yang kurang lebih dekat dengan tempat ini, dan saya merasakan kondisi yang serupa, yakni tubuh saya jauh lebih sehat karena terpapar sinar matahari. Jadi memang pilihannya agak sulit. Saya duduk terpapar matahari, saya berdiri juga tidak nyaman. Oleh karena itu saya mengikhlaskan diri untuk terpapar matahari, dan mudah-mudahan sinar mataharinya menjadikan kita semua lebih sehat. Amin. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dari sekian banyak ayat suci Al-Quran, kita tentu akan menemukan ayat-ayat yang masyhur, seperti kita menemukan doa yang kemudian kita kenal dengan doa sapu jagat, yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau selain dari doa tersebut, wabil khusus bapak-bapak juga mengenal sebuah ayat yang sangat masyhur yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua yang saya bacakan adalah ayat yang acap kali dikutip oleh para khatib Jum'ah ketika beliau semua menyampaikan khutbah Jum'ah di masjidnya masing-masing. Ayat ini memang pendek, akan tetapi dikomentari secara panjang dan komprehensif oleh salah seorang pejuang Islam bernama Imam Hasan al-Banna. Imam Hasan al-Banna adalah pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang atas takdir Allah nyawanya melayang ketika kemudian ia sedang menegakkan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, Imam Hasan al-Banna itu memberikan sejumlah komentar terhadap ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, beliau menyampaikan ayat yang tadi mengajarkan kepada kita semua bahwa sebetah apapun kita hidup di dunia, kematian pasti akan menyapa kita semua. Jadi kita yang hadir di tempat ini itu pasti akan berjumpa dengan kematian, yang pastinya adalah kematiannya. Tapi dalam kepastian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan misteri. Minimal Allah menyembunyikan 3 misteri dalam kematian kita. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga sebab. Kita tidak ada yang tahu kapan kemudian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selepas pengajian ini, atau mungkin selepas kita hidup 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kita pun tidak tahu kita akan mati di mana.
Tapi Allah itu sudah menetapkan tempat kematian itu di mana, dan kita tidak bisa menghindar. Saya berikan contoh. Beberapa tahun yang lalu itu ada kecelakaan pesawat. Pesawatnya pesawat Sukhoi buatan Rusia. Lalu kemudian pesawat Sukhoi itu jatuh di Gunung Salak, Bogor. Pilotnya itu orang Rusia. Bayangkan, orang Rusia yang kemudian lahir di Rusia, tumbuh dan berkembang di Rusia, jaraknya kurang lebih 7.500 km dari tempat kita sekarang berada. Itu lalu kemudian datang ke Gunung Salak, Bogor hanya sekedar untuk berjumpa dengan Malakul Maut. Padahal manya aringan saukur badai maut mata kedah ke Gunung Salak atau we di Rusia. Nanaonan jauh-jauh di Rusia ke Gunung Salak ngan ukur nganterkeun nyawa. Jadi kita semua ini nggak tahu kapan kita akan meninggal dan di mana kita akan meninggal. Saya berikan contoh lagi. Bapak Ibu tahu ada yang khas dari jamaah haji Indonesia. Di Indonesia itu banyak orang berangkat jamaah haji di usia senja dalam kondisi tubuh yang tidak begitu sehat. Saya pernah bertanya kepada mereka yang sakit, "Ibu, Bapak, uninga teu damang makunaon maksakeun ibadah haji?" Jawabannya unik. "Ustad, cita-cita abdi mah maot di tanah suci." Tah, anu boga cita-cita kieu teh ngariweuhkeun pembimbing. Ya. Nah, di sini ada nih wajah-wajahnya yang kemarin berangkat ibadah haji dengan saya di tahun ini. Kemarin itu ada beberapa jamaah haji yang semacam itu, dirawat di ICU. Lalu kemudian saya tanya, "Ma, hayu urang uwi mate tos lami hampir 3 minggon di rumah sakit, 2 minggon di ruangan ICU, saminggon di ruangan perawatan biasa. Hayu engal mulih ke Indonesia, hayu engal mulih ke Lemahcai." Jawabannya unik. "Ah Ustad, emak mah tos ikhlas, teu sawios emak mah maot di tanah suci, susuganan jadi ahli surga." Si emak mungkin lupa Abu Jahal juga wafatnya di tanah suci. Oleh sebab itu, ibu dan bapak yang saya muliakan, tempat itu tidak menunjukkan sama sekali bagaimana kehidupan kita di yaumul hisab. Dan yang ketiga, Allah menyimpan misteri sebab. Kita tidak tahu sebab kematian kita apa. Bayangkan ya, ada orang sudah terlalu lelah dengan hidupnya, lalu kemudian tiba-tiba ia punya loncatan pemikiran, "Saya akan melakukan bunuh diri." Dia lalu kemudian merencanakan bunuh dirinya sebaik mungkin. Caranya seperti apa? Anjeuna ngagoler di rel kereta api. Eta teh kereta tetos kadangu, gujek dugikeun ka Ngalangkung. Ditakdirkeun hirup kene. Padahal kareta Ngalangkung kunaon hirup kene, sabab milih rel nu salah. Kuduna nu katuhu si ieu ngagoler di nu kenca. Matangna kuduna nu erek bunuh diri, siga kitu koordinasi heula jeung masinis. Coba. Jadi kita nggak tahu sebab kematian kita apa. Oleh karena itu dulu, tepatnya kurang lebih setahun yang lalu,
Saya pernah cerita, saya itu pernah memiliki apa yang disebut dengan anxiety disorder symptoms. Punya perasaan khawatir, diuji oleh Allah dengan perasaan takut, kesepian, dan perasaan dekat dengan kematian. Makanya saya masih ingat betul, kurang lebih 1 tahun yang lalu, di setiap pengajian saya minta didoakan agar saya husnul khatimah. Kenapa? Karena rasa takut dengan kematian itu begitu kuat mengejar saya kemanapun saya pergi. Sampai ada di sebuah momentum, saya sedang kemudian berkendara mau berangkat ke Garut, sudah sampai di Nagreg, saya balik arah. Kenapa? Karena saya takut kematian saya tidak ada yang mengetahui. Bagaimana cara menyembuhkannya? Saya ngobrol dengan para psikolog, saya temui para ulama, saya ajak diskusi teman-teman saya. Salah satu yang saya ajak diskusi adalah sahabat baik saya, ulama besar di wilayah sini, yang jamaahnya banyak luar biasa, yang kalau ngaji selalu telat. Ya. Beliau sahabat baik saya yang sering mengkritik saya karena saya selalu mengaji dengan mempergunakan alas kaki sendal. Manikeuh eta hayu ngritik sendal Ustaz Maulana Firdaus. Ustaz Tatan kunaon sih make wae sendal cenah sigana eueuh sapatu nu mahi. Ya enggak apa-apa, memang kelebihan Ustaz Uus ketimbang saya itu cuma satu. Ustaz Uus punya sepatu putih, saya tidak. Saya nelfon Ustaz Maulana Firdaus, doakan anaknya. Kunaon Ustaz? Anak teh rasaan mau tenis deket. Kata Ustaz Maulana Firdaus gimana? Hari itu ti iraha malakul maut jauh. Pas salila ieu ge deket. Lain kitu cek engteh. Urang ge ngarti malakul maut teh deket, ngan rasaan mah asa deket pisan. Jawabanna teh buru-buru atuh kawin deui. Terus saya tanya, Sad, kira-kira anak kudu kumaha? Jawabannya unik. Sad, kunaon Ustaz masieun maut? Saya kadar gula 450. Teu sieun aing mah kumaha? Diwaler ku sim kuring. Heuh da dirinya mah teu sieun kana maot. Sieun aku pamajikan. Ada akal teh aya anjeunna. Tapi tenang, dari rekamanana sok didugikeun. Ya. Jadi, ikhwatu iman yang saya muliakan, itu kematian. Kita nggak tahu dengan cara apa kita akan mati, dengan sebab apa. Tapi Allah pengen satu hal. Kalau kita mati, matilah sebagai muslim sejati, yang punya karakter salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, musaqaful fikri, qawiyul jismi, nafi'un li ghairihi. Allah pengen kalau kita mati itu kita punya salimul akidah, akidah kita beres, tidak tercampuri dengan musyrik. Saya sering bilang sekarang itu kita sulit menemukan orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon. Tapi di saat yang bersamaan kita sering melihat orang menyembah uang. Jadi henteu nyembah tapekong mah. Dan ayeuna loba jalma nyembah karena duit. Sehingga untuk mendapatkan uang mereka bisa mengorbankan segalanya. Contoh, ngomong adan lohor dina poe Jumaah. Bapak-bapak teh tuluy we cenah kul dina pagaweanana sewang-sewangan. Padahal Allah sudah manggil kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah mengungkapkan,
Ketika momentum Jum'ah itu tiba, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Dan izinkan saya mengingatkan ibu dan bapak, kalau kita memang cinta sama Allah, kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu pecinta sejati. Contoh, bapak, ibu dipanggil oleh orang yang bapak, ibu hormati dan ibu cintai, teh pasti buru-buru datang. Iya, Allah memanggil kita. Contoh subuh tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya itu tuh ngerasa kita dipanggil. Apalagi kemudian ketika sudah ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allah manggil kita untuk sholat agar hidup kita jadi bahagia dan sejahtera. Harusnya kita datang. Kalau akidah kita beres, Allah akan dinomorsatukan dalam setiap episode kehidupan kita. Kemarin ketika melaksanakan ibadah haji, saya temui seorang bapak-bapak yang berasal dari Jawa Timur, yang melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Dan kemudian bapak ini masuk sebagai headlines di sejumlah media massa karena kesetiaannya dan kezuhudannya menomorsatukan kepentingan Allah. Bapak ibu nanti bisa cari beritanya. Ada seorang bapak di Jawa yang kemudian dia sepanjang hayatnya tinggal di sebuah rumah yang seperti kandang sapi. Tahun kemarin dia melaksanakan ibadah haji. Ketika ia melaksanakan ibadah haji, ibu bapak tahu, tidak semua orang bergembira, tidak semua orang mengapresiasi. Dan yang paling parah, sebagian dari tetangga-tetangganya mencibir si bapak ini, nyinyir sama si bapak ini. Mereka mengatakan, Pak, ngapain bapak melaksanakan ibadah haji? Bukankah bapak masih tinggal di rumah yang layaknya kandang sapi? Apa jawaban bapak itu? Jawabannya bikin saya miris. Jawabannya sederhana. Saya ini muslim. Di dalam rukun Islam, saya tidak menemukan bahwa kalau mau menjadi muslim, saya harus punya rumah bagus. Tapi di dalam rukun Islam saya baca, kalau saya pengen menjadi muslim yang sempurna, maka saya harus menunaikan ibadah haji. Ini pilihan buat kita. Ini pilihan Pak Bu buat kita. Kita mau memperelok rumah kita, kita mau memperelok kendaraan kita, atau kita mau memperelok posisi kita, status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang ideal itu rumahnya bagus, kendaraannya bagus, diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Itu ideal. Tapi kalau kita punya pilihannya terbatas, bisa nggak kita memilih untuk menomorsatukan kepentingan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu salimul akidah. Beresin akidah kita, Pak. Kalau republik ini, masyarakatnya, pemimpin-pemimpinnya, akidahnya beres, maka republik ini perlahan namun pasti akan jadi negara yang jaya. Saya kasih contoh. Dulu ketika pemerintahan Belanda menjajah Indonesia, apa yang menjadi sumber pendanaan pembangunan? Yang menjadi sumber dana pembangunan Hindia Belanda waktu itu di Indonesia itu adalah perkebunan karet, perkebunan teh, perkebunan kina. Dulu dengan ngurus 3 hal saja, karet, teh, dan kina, kita punya jalan dari Anyer ke Panarukan. Kita punya rel kereta api yang panjang dan kokoh.
Yang sampai sekarang rel kereta api itu treknya belum diubah. Tapi ketika penjajah sudah pergi, diganti oleh bangsa sendiri, ternyata teh, kina, karet tidak bisa menjadikan sumber dana yang baik untuk membangun republik ini. Sok bapak ayeuna ka Pangalengan, parat dugikeun ka Kertasari. Perkebunan teh itu jadi bukan jadi semakin baik, tapi jadi semakin buruk. Kita punya perkebunan karet, kita punya perkebunan jati. Kenapa kemudian semua itu tidak menghadirkan kebaikan? Alasannya satu, kalau orang sudah kehilangan akidahnya, kalau orang sudah tidak merasa ditatap lekat oleh Allah, maka ia akan berbuat maksiat. Maksiat di sini artinya nyuri. Nyuri dalam bahasa gaya korupsi. Matakna kabudak orang teu meunang maling. Makanya saya selalu berdoa, Pak Bu, berdoa untuk anak-anak saya dengan doa yang diajarkan sama Nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya sering menyampaikan doa, Rabbi habli minas salihin. Kita butuh anak-anak yang soleh, kita butuh anak-anak yang pintar. Tapi kalau kepintaran itu tidak diikuti dengan kesalehan, maka daya rusaknya jauh lebih hebat orang pintar ketimbang orang bodoh. Sok ditakdirkan aya budak bodoh tuluy maling, paling maling teh senang. Dina gayana maling motor, dina edana maling mobil. Tapi lamun budak aya nu pinter terus maling, malingnya luar biasa ya. Maling semen, maling besi, maling aspal, bahkan dulu maling gedung. Coba Bapak Ibu sekarang datang ke Hambalang, coba Bapak Ibu sekarang datang tuh ke Jonggol. Kita pernah di situ akan bikin pusat pelatihan olahraga. Ratusan miliar sudah kemudian diinvestasikan di situ dan tidak jadi apa-apa. Kenapa nggak jadi apa-apa? Karena sejak awal bangunan itu hendak diciptakan bukan untuk menghadirkan kebaikan bagi bangsa, tapi hanya untuk memperkaya segelintir orang. Bapak Ibu kemarin juga lihat kan, ada berita tentang gapura yang harganya 32 miliar. Setelah dicek ternyata eta teh eusina ngan ukur baja ringan, lalu kemudian ditutupi sama triplek. 32 miliar Pak. Coba 32 miliar dipasihkan Kakang Asepson, pasti kawin deui. Dagang Asep ke kata wis ari hoyong mah hoyong. Ngan kahiji modal teh acan aya, kadua memang kawani eta menjadi masalah pokoknya. Tong sieun ka bojo teh nya Kang Asep eta teh musyrik. Sieun mah ka Allah nya. Tingali contohan api nya. Api mah teu sieun apinya. Api mah teu sieun ka bojo ngan bojona langkung wantunan daripada api. Gitu. Ini salimul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Kalau kita pengen disebut sebagai muslim sejati, beribadahlah sesuai sunnah. Mohon maaf ya, nampaknya Allah berpihak pada saya. Sekarang saya teduh sekali. Ibu bapak yang panas ya. Tapi nggak apa-apa, kata dokter saya, udara cahaya matahari pagi itu bagus, menambah vitamin D dalam tubuhnya. Makanya kita ngaji sampai jam 9 ya, biar lebih sehat. Baik, kita lanjutkan. Sahihul ibadah. Apa sahihul ibadah itu? Ibadahnya sahih, ibadahnya terkonfirmasi dengan Quran dan Sunnah.
Ibadah itu nggak usah panjang, nggak usah pendek. Saya kasih contoh. Kemarin kita melaksanakan ibadah haji misalnya. Lalu kemudian dalam ibadah haji itu ada tawaf. Tawaf teh sabaraha kuriling? 7. Ada bapak-bapak semangat, Ustaz, kunaon atuh tawaf kudum teh ngan ukur 3 kali ngincrigna teh, lari-lari kecil teh, da abdi mah kuat, kumaha lamun tujuhanana lupa. Saya jawab, sing inget ieu teh ibadah, lain lomba maraton. Bahkan saya bilang bukan 7 keliling, karena bukan 3 keliling larinya, karena kelilingnya itu tidak sempurna. Kan hanya dari Ruknul Aswadi sampai Ruknul Yamani. Dari Ruknul Yamani ke Aswadi, bapak-bapak berjalan biasa. Terus ada lagi yang nanya, Ustaz, abdi mah teresep lah dibimbing ku Ustaz mah kunaon? Tingali itu Ustaz-Ustaz batur mah tiap kuriling teh aya bacaanana. Ari Ustaz kunaon henteu? Saya bilang sampai hari ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang berbeda, saya baru mendapatkan dalil Nabi itu ketika tawaf hanya membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dari Ruknul Yamani ke Ruknul Aswadi. Hanya itu. Jadi saya nggak mungkin nambah-nambah. Ustaz atuh lebar tebih-tebih di Indonesia kadieu ngan ukur doana sigah kitu. Cek saya isuk pagi to lebar salat subuh ngan ukur 2 rakaat. Isukan mah geus we 6. Nggak bisa, Pak. Beberapa tahun yang lalu ada mantan petinju jadi ustad, namanya Yusman Roy. Dia bikin gerakan bahwa sholat itu agar khusyuk, maka bacaannya sebaiknya diubah jadi bahasa Indonesia. Dan kerennya, aya ustad model gitu, mantan petinju, mengubah tata cara sholat, lalu diikuti oleh jamaahnya. Tolong dicatat ya, Indonesia ini adalah produsen nabi palsu terbanyak di dunia. Jeung anu luar biasa lolobana teh urang Jawa Barat. Maka saya ngobrol ke Kang Emil, Jabar itu memang juara. Juara naon Ustad? Juara nyiptakeun nabi palsu. Lia Eden urang Depok, Jawa Barat. Mas Adek orang Sukabumi. Lalu kemudian ini Yusman Roy kebetulan bukan orang Jawa Barat. Dia lalu kemudian bikin ciptaan sholat. Waktu itu ada jamaah nanya sama saya, Ustadz tapi bener juga ya kalau pakai bahasa Indonesia itu orang jadi jauh lebih khusyuk karena memahami artinya. Jadi takbirnya itu Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu terus. Terus dia merasa itu benar. Lalu saya tanya pertanyaan sederhana. Oke, kalau itu terjadi di Indonesia pakai bahasa Indonesia make sense, masuk akal. Sekarang saya tanya, kalau syariat itu diubah, lalu apa kabarnya Imam Masjidil Haram? Kudu kumaha mimpin sholat? Nu hadirna minimal 187 negara muslim. Lamun aya 100 bahasa, tangan ukur Allahu Akbar na wungkul ejek Al-Fatihah. Sigana ti subuh jam 5, karak parat jam 11 berang. Jadi Allah itu sudah adil. Oleh karena itu meskipun urang-urang Pamengpeuk, urang-urang Banjaran, urang-urang Arjasari, karena kita muslim, maka kita harus belajar bahasa Arab agar kita lebih paham dengan apa yang kita baca. Nah ini Shahihul Ibadah. Berikutnya Matinul Khuluq.
Sebagai muslim sejati, kita harus punya akhlak mulia. Contoh akhlak mulia itu adalah berbuat baik kepada sesama, tidak melukai dan mencederai sesama dengan lisan maupun dengan tangan kita. Ibu-ibu upami gaduh murang kali sholat di masjid, murang kali na lulumpatan wae tong di ciwitan. Bapak-bapak upami gaduh murang kali sholat di masjid, sholat Jumat, teras anjena lulumpatan, anjena gogorowokang tong di polototan. Kenapa? Karena itu momentumnya, itu masanya. Ibu-ibu sekarang dan bapak-bapak bisa ngaji serapih ini karena usianya rata-rata sudah di atas 30 tahun. Dan kalau dilihat dari wajahnya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, sepertinya kebanyakan usianya di atas 50 tahun. Ya, dah kata wisnya, duh, badai nganggo kerudung warna kuku maha ogenya, kolot manger kolot. Ayah bapak tiap kue dipikok kue, ayo warna hidung ameh katingali ngora, tapi kan kulit mah bisa disetrika, Pak. Jadi tetap aja bakal kelihatan. Pak Bu, sekarang sebagian rambut saya itu udah mulai memutih. Dulu masuk dihitung sama istri, Papa tos ayat 7, Papa akhirnya tos ayat 25, akhirnya mang sore aman gitu. Karena udah makin banyak. Tapi saya ngobrol, saya itu justru pengen segera rambut saya itu warna putih. Sebab Ariel Peter Pan nalika diwarnaan bodas pantes. Cik susuganan si muring Jessica gitu. Tuh tinggal si apinya. Ya Allah, thank you. Siga Ariel. Tak Ariel sebutnya si api lah gitu. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ayo akhlak kita perbaiki. Beres ngaji saya sering bilang, tolong akhlaknya lebih mulia. Saya senang dengan pengajian di tempat ini. Bu Haji itu bagi saya orangnya baik banget. Kenapa? Karena mempersilahkan halamannya yang luas ini digunakan sebagai tempat kajian. Saya ngelihat di beberapa daerah, 3 kecamatan saja, Pamengpeuk, Banjaran, dan Arjasari, tempat ini adalah tempat yang cukup proper, bahkan paling pantas untuk pengajian. Cobi, tos di paping blokan, teras di karpetan, duduk kita nyaman. Makanya Bu Haji, dengan kebaikan Bu Haji yang semacam ini, Bu Haji jangan ragu untuk kemudian melanjutkan perjuangan sebagaimana yang kemudian diamanahkan oleh Ustadz Ucu. Sok Bu Haji teh dirikan PRIP, Partai Rakyat Indonesia Perjuangan. Tagline teh bersama janda kita membangun Indonesia. Kan kaya. Engke teh yel-yel nanti janda juara gitu kan. Nanti koalisi dengan PDIP, Partai Duda Indonesia Perjuangan, kan kagak. Warnana merah dan pink gitu kan. Lambangna surat nikah nu geus disoek. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sering ditanya oleh jamaah-jamaah, terutama jamaah-jamaah saya di perkotaan, yang mohon maaf ya, saya perlu sampaikan secara loud and clear, di kota itu banyak pengajian, tapi kalau jumlah massa itu jauh dengan ngaji di perkampungan. Saya kan sering bilang ke ibu dan bapak, sejak beberapa tahun terakhir saya itu berhenti ngaji di masjid-masjid yang ada di perkotaan, berhenti ngaji di ballroom-ballroom hotel yang mewah, di restoran-restoran keren. Saya sekarang lebih sering ngaji di perkampungan. Itu pilihan hidup saya. Dulu ketika saya ngaji di hotel-hotel itu garelis sarengit, jumlahnya hanya 20-30 orang.
Dan mereka sering ngobrol gini sama saya, Ustadz, gimana sih biar jamaah kita teh makin banyak? Kenapa? Karena ada majelis-majelis taklim yang punya pikiran kalau jamaahnya lebih banyak maka majelis taklim itu lebih keren. Kita teh Ustadz ya udah undang ustadz kece, ustadz yang viral, ustadz yang ganteng. Jadi tadi pikiran ustadz nu pinter. Terus kita teh udah pakai dress code-nya keren, tempatnya keren, tapi kenapa ya kita teh mani jamaah teh nggak nambah? Nah hati teh kieu nya. Nya lamun ilai ngobrolna luwe siga kitu mah da batur gila. Ingat ya, untuk ibu-ibu nih, untuk kaum perempuan, saya ngajarin anak perempuan saya, Judes itu bagian dari cara perempuan menjaga marwah dirinya. Jadi saya ajarin ke anak perempuan saya, kalau jawab laki-laki lempeng. Tong sobeah teuing Bu ka lalaki mah. Lalaki mau cingkarong Bu. Ari ustad kumaha kaasup sok jujur we. Nya lamun ustad kaasup komo asepson mah. Komo Cibiuk TV mah. Ente sa komandan teh? Kang Haji Dedi mah ya Allah teh sok tingali ibu tinggalinya channel YouTube-na teu kaharti ari kana beungeut ustad sok sakedeung ari lamun aya nu geulis sok lila teh eta. Penyakit teh Ji. Ya. Nah ibu dan bapak yang saya muliakan, saya ajarin itu sama anak perempuan saya Zahra. Jadi kalau saya bilang Teh Yaya, kalau ada yang nanya Teh Yaya, Teh mau kemana? Jawab, ke depan. Teteh kapan ke Jogja? Besok sore. Ilmu ya Allah, awewe teh. Badai ka mana? Oh ke depan. Baru pulang, iya baru pulang. Soalnya gak ada yang jemput. Lamun budak ibu siga kitu daftarkeun ayeuna keneh ka pelatihan hansip. Amin tegas. Saya sampai ngobrolin itu, Judes itu bagian dari perempuan menjaga marwah dirinya. Ya. Nah, terus saya bilang ke teteh tersebut, Teh, kalau pengen jamaah pengajiannya lebih banyak, caranya sederhana saja. Pastikan orang yang beres pulang pengajian akhlaknya lebih mulia. Sok ibu beres pengaosan di depan kolam renang Hadiana. Tiap ibu beres pulang dari tempat ini, ibu jadi jauh lebih dermawan sama sahabat ibu. Kurang ngaji dulu ke kolam renang Hadiana kunaon apal teh si Ece itu. Si Ece itunya beres ngaji tidinya biasana lamun ngabaso teh osok mayarna teh paneuri mun teh kitu pura-pura teu aya cash ameh dibayaran ayeuna mah apal teh saenggeus rajin ngaji di kolam renang Hadiana lamun ngadahar baso teh sok ti heula buru-buru ka kasir terus mayaran urang kabeh mang mayarkeun sok Bu saya mau tanya ibu resep teu kanu mang mayarkeun ibu resep mayaran nah gitu gitu. Ibu pulang dari sini, servis ibu sama suami jadi jauh lebih baik. Biasa nama kata tadi geruan 3 kali ge mah hoyong teh manis. Kelapa. Mah hoyong teh manis. Kelapa. Mah hayang teh manis. Kelas ya teh bapak. Lalu berubah. Ya Allah ayeuna mah henteu disuhunkeun. Ujug-ujug bapak nuju nonton Persib teh. Pak, bade ngaleueur teh manis.
bapak itu akan kagum sama ibu, lalu kemudian inget-inget, ya Allah kunaon pun bojo teh siga kieu. Oh ngaos di ibu haji. Karena seperti itu si bapaknya juga minggu depannya ikut lagi. Mah aya nama bapak ngiring da geuning sabada mamah ngaos teh akhlak mamah teh lebih mulia, susuganan bapak ge siga kitu. Sok tingali simkuring masuk teh ka hartos, kunaon simkuring ngaji di mana-mana wae, bapak-bapana sok saeutik. Cik hoyong naros, cung di dia anu masih kene gaduh caroge, nu teu ngacung didoakeun carogena sing nikah deui. Oh berarti anu teu ngacung pun tentos ngiring partai Bu Hajinya. Ya Allah Bu Haji ieu masa tos saya kieu ya. Bayangin Bu, saya pengen ibu-ibu itu kalau ngaji bawa suaminya, ya. Kunaon Bu caroge ibu tarang ngaos? Hah? Kerja cenah poe Sabtu, tapi lamun ngayakeun pangajian poe Ahad ge kunaon teu datang? Tah eta loba teuing anu mimilu Ustaz Uus ngaruseup wae. Itu. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, matinul qulub. Berikutnya qawiyul jismi. Apa qawiyul jismi itu? Muslim yang baik itu tubuhnya sehat dan kuat. Oleh karena itu saya nggak pengen anak-anak muda kita dirusak dengan narkoba. Saya kemarin ngaji di PC Pamengpeuk dan saya sudah sampaikan, kalau ibu bapak nemuin kios-kios yang ada di sekitar rumah kita yang cuma jual di depan dengan ukur marimas, kalau enggak di depannya itu cuma jual pampers dan enggak jual apa-apa lagi, tapi loba nu datang kadinya, tolong dicek. Karena saya banyak menyaksikan tempat-tempat semacam itu dipakai transaksi obat-obatan terlarang. Kemarin saya sudah gerakan Karang Taruna di Kota Bandung untuk melakukan sweeping. Karena jumlahnya banyak banget Pak Bu. Obatnya itu obat yang kemudian hanya bisa dikeluarkan dengan resep dokter. Tapi lalu kemudian tidak digunakan secara proper. Oleh karena itu saya minta semuanya tolong jaga anak-anaknya agar terhindar dari narkoba. Dan saya minta juga kepada bapak-bapak lamun ngarokok ini, tolong bapak-bapak juga merokoknya itu yang sehat. Kumaha ngarokok nu sehat teh? Tolong juga jangan berlebihan. Saya ini sampai sekarang masih merokok. Kang Asep tahu, Api tahu, Haji Dedi tahu, saya ini masih merokok. Tapi saya bisa nggak merokok 3 bulan. Saya ini tidak edik terhadap rokok. Jadi ngarokok teh, lamun batur ngarokok, karak milu ngarokok. Kadang batur ngarokok simpuring. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas diri kita masing-masing. Dan oleh sebab itu mohon maaf kenapa yang namanya Tatan Ahmad Santana jarang sekali menerima jadwal ngaji malam. Selain memang saya harus mengecek hafalan Quran anak-anak saya ba'da maghrib, setiap maghrib dan sebelum subuh, saya juga Bapak Ibu berupaya untuk kontrol diri. Tadi ditanya Ustaz, dinten ieu sabaraha titik, saya jawab saya ngaji di 5 titik. Ustaz dari ngaos teh capek. Dasek tahu saya lebih capek kene mikir daripada minah-minahkeun bata. Jadi jangan dikira saya ngobrol ini nggak mikir banget. Ya. Nah, qawiyul jismi, jaga ya dirinya ya, jaga kesehatannya. Oleh karena itu saya saranin ke Bu Haji, lain kali sebelum kita ngaji diadakan juga senam pagi dulu. Di dieu nganggo instruktur, tapi gerakanana tong maceh teuing.
Dageleh atuh, kerudung panjang tapi gutak-gitak teu pugu. Sok. Saya dulu ketika melaksanakan pengajian di rumah dinas gubernur, 3 yang dilakukan. 1, ada menyanyikan Indonesia Raya untuk menunjukkan bahwa Islam dan kebangsaan itu tidak terpisahkan. Yang kedua, melaksanakan senam jantung karena kebanyakan yang hadir adalah lansia. Yang ketiga, baru pengajian. Jadi pardu kasambut, sunnah kalampah, ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir, karena nampaknya panas ini ya hari ini. Panas tuh, Bu? Itu normal lah itu. Nah, itu. Poyan, ya Allah, tuh. Berikutnya musaqaful fikri. Apa musaqaful fikri itu? Muslim sejati itu punya ciri khas. Ilmunya luas dan dalam, ilmunya kayak lautan. Jadi muslim itu ilmunya tidak hanya ilmu agama. Saya kasih contoh, jadi ustadz itu nggak cukup cuma memahami Quran dan hadis. Dia harus tahu ilmu perbintangan agar suatu saat ketika ia dengan jamaah tersesat di sebuah tempat, lalu kemudian dia pengen tahu arah kiblat ada di mana, ia bisa membaca rasi bintang. Jadi ustadz itu tak cukup dengan belajar Quran dan hadis, ia pun harus belajar matematika. Karena ilmu faraid mensyaratkan kita untuk bisa menghitung pecahan. Jadi ustadz itu nggak cukup belajar Quran dan hadis. Karena kalau berangkat ke Saudi, ustadz itu harus multilingual. Dia harus bisa bahasa Arab, dia juga harus bisa bahasa Inggris. Oleh sebab itu ajarin anak-anak kita juga untuk memiliki ilmu yang luas dan dalam. Saya pernah cerita ini, Bu. Dulu tahun 1945, Ibu Bapak tahu 2 kota yang paling ternama di Jepang dan paling maju di Jepang itu dibombardir oleh sekutu. 2 kota itu namanya Hiroshima dan Nagasaki. Hancur lebur. 2 hari selepas itu Kaisar ngumpulin orang, ngumpulin para petinggi. Dan hal pertama yang ia tanyakan itu bukan berapa banyak tentara yang tersisa, bukan bertanya berapa banyak politisi yang tersisa, bukan bertanya berapa banyak orang kaya yang tersisa, tapi yang ditanyakan itu berapa banyak guru yang tersisa. Itu menunjukkan Jepang itu mengedepankan pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu sekarang kita melihat Jepang. Tahun 45 Jepang hancur, tahun 45 kita mulai bertumbuh, tapi perbedaannya jauh. Diurang budak 15 tahun ngekewek handphone, memainkan handphone. Di Jepang anak usia 15 tahun merakit handphone. Kenapa? Karena mereka mau berinvestasi di bidang pendidikan. Oleh karena itu saya selalu bilang, kalau negara ini pengen maju, kalau umat Islam itu pengen berjaya, umat Islam harus mengedepankan pembangunan di bidang pendidikan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sok sing palinter, atik didik murang kalih urang, sangkan janten jalmi-jalmi anu ngartos, tumbuh menjadi generasi yang terdidik. Ameh engke lamun ayah pilkada nggak usah nanyain calon kepala daerah mana yang harus dipilih, nu bedas atau nu alus pisah. Nggak usah nanya. Kenapa? Karena setiap individu itu sudah punya pilihan berbasis argumentasinya masing-masing. Saya sebelum kesini, Bu Haji itu ditelepon sama Dina. Kebetulan Dina itu jamaah pengajian saya, istrinya Pak Sahrul. Dina ngobrol gini, Ustadz, boleh nggak saya sama Arul ikut ke pengajian Ustadz? Jawaban saya sederhana, boleh, dan duduklah sebagaimana jamaah biasa.
Ya pengennya mah dikenalin atau sama ustad, nggak usah. Sok upami badai ngaos we biasa. Ada orangnya Pak DS ngobrol dengan saya, Ustadz kalau sesekali diduetkan dengan beliau mau atau enggak? Saya bilang lebih baik terpisah. Saya tidak pengen ngasih sign-sign tertentu keberpihakan politik saya di mana. Saya insya Allah ingin menjauhi hal itu. Kenapa? Karena bagi saya seorang guru itu harus mengayomi setiap kelompok kepentingan politik yang ada. Sangkan lamun raribut bisa dipanggil dua nana dititah pacantel. Kan gitu tugas guru mah. Ningali budak di kelas hiji biasa pa omong-omongnya, bejakeun sia ka mama, bejakeun ku aing ka bapak, bejakeun sia ka Pak RT, bejakeun ku aing ka Pak RW, bejakeun ka Kades, bejakeun ku aing ka camat, bejakeun ku aing ka bupati, bejakeun ka gubernur, bejakeun ka presiden. Terakhir si itu ngesripuk bejakeun ka Allah. Cek nu hiji deui maneh mah nyonyokot Allah wae, mamawa Allah wae kan gitu. Kan ibu guru teh sok sumping hadieu bageur tong raribu. Tah saya juga pengen kayak gitu. Kalau suatu saat DS sama Sahrul ribut teh, ku abdi teh dipanggil ka dieu kase. Tong raribu. Mani hayang-hayang teuing atuh jadi bupati teh. Mani sumanget-sumanget teuing ngurus rakyat teh. Coba saya mau tanya, kenapa sih orang pengen jadi bupati? Jujur, percaya teu erek ngurus rakyat? Hah? Tuh, tong gitu tuh ingat Bu. Sim goreng naros, lamun aya pemilihan RT sok sarumping tara. Sok araya nu daek nyalonkeun. Pan RT ge ngurus masyarakat. Jadi di mana masalahnya? Hah? Tuh, ya. Teu aya artosan. Tapi insya Allah Pak Sahrul sareng Pak DS banyak dua nanage hoyong babakti kanggo Kabupaten Bandung supados langkung bedas sareng halus pisan. Doakeun nya dua nana sing balagu, sing amanah, sing saroleh. Lamun kapilih doakeun henteu korupsi. Daripada korupsi urang doakeun mudah-mudahan ponok nyawana. Ustaz bani tega gitu, henteu da memang kitu doana. Kenging teu ngadoakeun ka batur ponok umur. Teu kenging. Tapi urang kenging ngadoakeun kieu nun Gusti saupamina nyawana teh bakal dianggok kanggo kamaksiatan, langkung sae pondokkeun yuswana. Kunaon sabab urang nyaah daripada manyangkeun umur, manyangkeun kamaksiatan. Jadi lain heula saeutik kanyaah. Kanyaah siga ibu-ibu teu ngawidian sarogena poligami. Lain geuleuh teh Pak, nyaah ka bapak. Itunya punya. Nyaah tawa geuleuh. Tuh. Saya di papatahan de aing mah ibu-ibu di dieu. Bahkan kunyaah eta teh bisi bapak tidak bisa berlaku adil gitunya. Nah, sok mustaqabul fikri. Oleh karena itu saya senang hadir di pengajian-pengajian semacam ini, karena dengan pengajian semacam ini maka kemudian harapannya wawasan keislaman kita bertambah, kecerdasan kita bertumbuh, dan dengan bertambah dan bertumbuhnya ilmu pengetahuan maka mudah-mudahan itu mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dekat dan lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum ditutup, khusus hari ini saya akan kasih kuis, ya, karena saya sedang dapat rezeki. Nanti yang bisa menjawab acungkan tangannya. Saya kasih 3 persoalan, 3 soal. Yang bisa menjawab saya kasih 1 orang 100.000. Tamihan ulah. Oh tamihan, nyuhunkeun ka Ustaz Uus tamihan. Baik, pertanyaan pertama. Saha anu terang jumlah kabupaten kota di Jawa Barat? Sim kuring
maparin terang. Jumlahnya 27. Saya minta sebutkan 10. Sok ngacung sanu tiasa. 10 nami kota kabupaten di Jawa Barat. Cung. Ah, Pak, dari Panggar, Pak. Kadia, Pak. Coba, Pak. Kadia, Pak. Tuh si ibu mah 200. Sok ayeuna nu 200. Sebatkeun nami-nami kota nu aya di Inggris 200. Padahal sebut. Ya, siapa? Namina saha? Kenalan heula. An. Garwana ngiring? Oh iya. Badan nikah deui mah. Siapa Anan? 10. Hiji. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. 2. Kota Bandung. Kota Bandung. 3. Kabupaten Cianjur. 4. Kabupaten Purwakarta. 5. Kabupaten Bogor. 6. Kota Bogor. 7. Kabupaten Bekasi. 8. Kota Bekasi. 9. Kabupaten Karawang. 10. Seberiji. 10. Kedana seberiji. Ayeuna 10 nu ka 10. Ke 10. Ya, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Hadiahna Pak. Alhamdulillah. Jejak mulur. Amin. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 10 kecamatan di Kabupaten Bandung. Ah, Bu, kadia Bu, nu bareng. Sigana PDI. Enggak, Bu. Jadi, Bu. Namina saha? Malik kaditus pados katawis gelisna. Saha Ibu? Lilis, Sok 10. Kecamatan Pamengpeuk, Pamengpeuk, Kecamatan Banjaran, Banyaran, Pangalengan, Cangkuang, Arjasari, Bale Endah, iya tuh, Dayakolot, Ciwidey, Ranca Bali, Katapang, toh 10. Eta teh nu disebat teh eta teh mantan di darinya nya. Baik. Pertanyaan terakhir. Ada anak-anak gak? Ada anak-anak gak? Hah? Ya udah. Pertanyaan. Oh ya tuh ada anak-anak. Coba sini deh, maju ke depan, lari. Coba lari. Nah. Oh tadi aya 2 kan dia. Sok anak-anak kadario sadayana. Aing lu mateuing. Nih, ada. Nah, ieu mah kasepnya siga bapana ya pasti. Naik ka dieu bageut. Sini. Nah. Sok ka dieu. Ulah jeung inungna pi omongeun. Sini, sayang. Ih, pinter. Sini ya. Nah. Ini dulu pegang ininya. Nah. Namanya siapa? Davin, umurnya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, udah sekolah belum? Udah, tepuk tangan buat Davin. Kasep tuh Bu? Kasep. Tasim kuring teh kapungkur sapertos kieu. Ustaz Uus mah teu mungkin sih kayak kieu. Makasih Davin. Ini namanya siapa? Haifa. Siapa? Haifa. Umurnya berapa tahun? 8. 8. Sekolahnya di mana? Pamengpeuk. Kelas 3. Kelas 3. Ini namanya siapa? Tanya si Ustaz Maulana Firdaus isinan ya Pak. Isinan ya Pak. Siapa namanya? Oh ini kakak beradik bukan? Ayo udah dibaklir kakaknya. Ini siapa nama adiknya? Nafasya. Umurnya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kalau A siapa namanya? Tetska. Umurnya berapa tahun? 8. 8. Sekarang sekolah di mana? MI. MI mana? Kajang Baru. Kelas 3. Tepuk tangan. Nah yang ini namanya siapa? Okta. Lahirnya bulan Oktober ya. Okta udah sekolah. Kelas berapa sayang? Kelas B. Kelas B. TK berarti ya? TK, baik. Mana yang ini kelas berapa? Nah, ke sini pindah. Ini kelas berapa? 3, pindah sini. Nah, ini sama ini. Atos kasep di paling dia. Hari Ustaz Uus mana hese diatur. Sebelah sini sayang. Nah, sekarang
Saya mau kompetisikan dua anak ini, sama-sama kelas 3 kan? Baik, yang bisa ngacung ya, coba ke sini, berpisah berdua. Nah, pisah dua. Nah, geser. Ustadz Usman atau si Jehela. Nah, ya. Baik. Siap? Lomba cepat-cepat ya, yang bisa ngacung duluan. Siap? Ini berdua aja. Siapa nama Presiden Indonesia? Jokowi Dodo. Baik. Yang ini dikasih hadiah ya. Hadiahnya 50.000, udah budakan tuh. Nih ya. Baik. Baik, tepuk tangan. Nah, sekarang yang udah pulang ya. Ya udah. Ini di sini. Tuh jadi budaknya kudu dibereng. Baik. Sekarang ini yang kecil-kecil. Ya. Siap. Namanya siapa? Oh, ya udah diwakili sama ini lah ya. Ini sama ini. Coba lanjutkan ayat ini. Suka ngaji kan saya? Nah, kurang coba ya. Iya Pak, siga Ustaz Tatan ke budak soalnya kan saya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iya pengaruh Ustaz asup sih ada. Coba qul huwallahu ahad. Lanjutin. Malu ya? Iya. Namanya siapa? Davin. Mamahnya siapa namanya? Ibu. Oh, mamahnya ibu. Bapaknya siapa namanya? Bapak. Ya Allah, pintar. Udahlah, Davin malah. Saya kasih hadiah aja biar cepet. Nah ini ya, Davin ya. Nah ini buat Davin. Punten kiwa. Ya, dah. Nah sekarang ini orang diadukan. Kang Asep, ngamun telah 50.000. Iya mas, sebenarnya mah ngecek ada Asepson mau gawin duit deh segitu. Baik, coba ini, siap, pegang, sayang. Udah tahu lagu Garuda Pancasila? Enggak. Udah pernah ngaji? Udah, coba. Inna a'tayna kal kautsar, lanjutin. Atau yang bisa ngaji apa? Yang tadi bisa, yang Al-Ikhlas. Coba. Qul huwallahu ahad. Ya, terus Allahu. Terus? Pinter, tepuk tangan. Ya, nih dikasih 50.000. Saya iya nu duaan. Ya Allah, ya can balik baik nu duaan. Siap. Ini sekarang ya. Coba sebutkan Pancasila. Pancasila. Kelas 3 kan? Udah tahu Pancasila? Oh belum? Akhirnya ada bahaya ya. Bisik kapangiku BPIP Ya udah, ngaji aja, ngaji. Surat Al-Kautsar. Yang kencang, yang kencang. Yang kencang. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna wal abtar. Pintar, tepuk tangan. Sekarang surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, tepuk tangan. Ya, karena ini mah satu keluarga buat berdua ya. Buat adiknya, buat kakaknya. Oh. Cengang-cengang aja. Jajang urang atau urang aja. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sok silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kang Asep yang nanti yang 50.000 insya Allah tidak akan saya ganti ya. Amin diajar sodakoh nuboga sontenya. Itu saja, terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.